Baik, jadi manajemen sudah berkirim surat terkait dengan Benar, penggunaan izin, tapi Pemkot belum respon. belum Jadi respon. intinya sampai sekarang belum ada jawaban bisa digunakan atau tidak, tapi belum Benar, ada respon sama sekali. iya. Saya ingat betul setelah Persebaya jadi runner up pada Liga 1 2019 lalu, itu Bu Risma juga sempat membuat video vlog yang akhirnya mengucapkan selamat kepada teman-teman Persebaya telah menjadi runner up. Tapi kenapa sekarang akhirnya untuk pengajuan izin penggunaan Gelora Bung Tomo ini kok belum dikeluarkan? Apakah memang Cak Cong melihat Bu E ini seperti tidak peduli atau gimana, Cak? Ya gini nih, pejabat kalau lagi prestasi Mm, paling banter bikin apa penyambutan atau apa. mm, Tapi kalau ada sesuatu di dalam Persebaya sendiri, mm. ditinggal jauh lari kan, entah kemana. Nah ini yang kita Oke, tanyakan oke. ada apa dengan pihak Pemkot atau ya pengelola GBT ini. Mm, Kalau ada juara waktu U20 disambut, mm. runner up kita dikasih ucapan selamat. Nah, betul, Tapi betul. kalau kita lagi teraniaya, misalnya kalau ini kita bingung home base-nya di mana, saling hilang semua jauh dari peredarannya. Ibunya nggak pernah berdiskusi dengan kita Mm, bonek, mm, nggak mm, pernah. Eh, pihak Pemkot juga mm, belum pernah mengarahkan kayak apa pihak home base ini ke mm. depan, nggak pernah sama sekali. Makanya kita kecewa dan kita membuat aksi pemasangan spanduk-spanduk di Mm, jalan. mm. Meleo, ini Oke. Surabaya. Persebaya itu kota perjuangan ya. Melalui jalan-jalan ini yang kita perjuangkan. Jadi kalau Persebaya ini merasa disakiti, ya harus bergerak. Oke, Sementara baik. ini sampai di sini dulu. Kalau enggak, ya menunggu teman-teman kayak apa maunya ya monggo gitu. Baik, baik, baik. Bu Dani, kalau saya lihat bisa dikatakan tidak sebetulnya Pemkot ini dalam posisi yang serba sulit. Di satu sisi, Pemkot juga kalau tidak memberikan izin Persebaya main di Surabaya, bonek bisa marah, bisa ngamuk. Tapi di satu sisi, Pemkot juga nggak punya waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkan turnamen perhelatan internasional U20 2021. Ya, jadi gini, sebenarnya permintaan Cak Cong ya dan Hmm, juga saya kira teman-teman bonek itu suatu hal yang wajar. hmm, Menginginkan supaya Persebaya itu ada home base untuk apa namanya di sini hmm, itu hal yang wajar lah. Persebaya dia tumbuh lahir 1927 hmm, ya hmm, di sini kemudian di apa menjadi ikon tadi disampaikan tidak ada yang nggak support Persebaya saya kira. Nah teman-teman di DPRD saya kira juga kalau membahas Persebaya nggak ada lah yang kemudian nggak setuju dan hmm. sebagainya. Oleh karena itu kita harus cari solusi lah menurut saya. Terkait dengan persiapan U20 Piala Dunia ya. Pemerintah kota sudah menganggarkan di APBD gitu ya. Itu kurang lebih sekitar 200 juta. 200 miliar maaf. 200 miliar ini digunakan untuk berbagai apa namanya Berbagai kegiatan macam. program, ada untuk persiapan untuk GPT sendiri, kemudian penggantian rumput, kemudian single set yang tadi disampaikan, ada press room juga yang diperbaikin, ada akses jalan, kemudian syarat dari FIFA itu adalah ketersediaan 5 lapangan untuk Betul, latihan betul, menggunakan Tambak betul, Sari, Karanggayam, kemudian 3 yang akan dibuat di sekitar betul, GPT. Ini betul. juga semuanya ini sekarang sudah dalam proses ya. Yang 3 lapangan yang di sekitar GPT informasinya sudah diuruk ya. Kemudian nanti rumput yang saat ini di GPT itu nanti ditaruh di yang dipakai untuk lapangan latihan gitu. Nanti rumput yang di GPT itu nanti mengikuti standar yang dari FIFA itu nanti akan dibuat baru gitu. Kemudian single set akan dilakukan dibuat gitu ya, karena memang itu menjadi syarat yang harus dipenuhi. Nah, ini semua kalau kita kemudian diatur, dimanage secara baik gitu ya, dua-duanya ini semestinya bisa berjalan. Piala Dunia harus kita pahami ketika Surabaya menjadi tuan rumah, itu nanti akan mengangkat citra sepak bola Pasti. Indonesia, Betul. otomatis juga Persebaya gitu loh. Jadi multi efeknya kita harapkan juga ada. Ketika kemudian semua sarana dengan menghabiskan dana sekitar 200 miliar ya, walaupun itu tadi 200 miliar itu juga untuk akses jalan. Akses jalan ini juga tidak hanya digunakan dalam fungsi untuk Piala Dunia saja, tapi akses jalan ini nantinya juga akan Lanjutan. digunakan untuk berkelanjutan. Betul. Begitu juga sarana prasarana yang lain. Betul. Ketika kita gunakan kita persiapkan saat ini itu semestinya tidak hanya dalam konteks Piala Dunia, ini juga nantinya akan bisa dimanfaatkan salah satunya juga oleh Persebaya seperti itu. Nah, tinggal kemudian ini kan bicara masalah komunikasi tadi itu, koordinasi seperti tadi itu, kemudian tekniknya gimana? Misal saya kasih solusi, sekarang
jadwalnya liga ini kapan. Mm-mm. Kemudian renovasi ini dihitung ya, membutuhkan mana yang tempat-tempat yang harus dilakukan renovasi, misalnya single seat, rumput, kemudian press room dan beberapa tempat. Itu kemudian membutuhkan waktu berapa. Ya, misalkan rumput itu taruh aja misalkan di akhir tahun gitu ya. Sehingga sekarang masih bisa digunakan. Kalau misalkan pergantian rumput itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Seperti itu. Kemudian single seat. Katakan single seat yang tribun sebelah sini, ini yang single seatnya diperbaikin, kan ini ditutup nih. Ya, misalkan ya. Kemudian penonton bisa menggunakan yang sebelah sini gitu loh. Artinya segala sesuatu ketika dikoordinasikan, kemudian kita punya keinginan yang sama. Tidak ada yang menolak support semuanya terkait dengan Surabaya sebagai salah satu venue Piala Dunia. Kemudian kita semua cinta sama Persebaya, gitu loh. Ya udah ketemu gitu loh. Kalau Oke, untuk hal baik, yang bisa baik. diketemukan, kenapa harus dijauhkan? Baik, satu solusi dari Bu Reni adalah terkait dengan koordinasi dan juga komunikasi. Jadi mix and match antara jadwal renovasi bersamaan dengan jadwal Liga 1 2020 yang akan berlangsung bulan Maret nanti.